oh polanya itu kurang lebih sama nih. Nah, kecuali ini satu sektor health, kesehatan, ini yang hari ini lumayan mendorong IHSG kita, karena dia kalau dilihat dari sini emang sudah mulai larinya paling kencang sih. Dan kalau di sini sudah mulai di atas garis nol. Health, tekno ini termasuk yang lagging, yang justru lagi penurunan. Ada dua sektor, selain tekno ada satu lagi, nanti kita lihat itu salah satunya properties, nanti kita lihat ya. Non-cyclic juga sama, mengikuti IHSG, pattern-nya kurang lebih sama. Rata-rata akan seperti ini semua nih. Tuh. Nah, sebentar Pak ya. IDX Health ini kira-kira membentuk apa? Plague base atau apa tuh? Health ya, more health ya. Ini finance. Yang health, Pak, yang health dulu, Pak. Boleh. Nah, itu kan membentuk apa tuh? Nih. Dia membentuk base atau plague. yang mau jawab boleh langsung open mic ya. Kalau dia membentuk plague, berarti kita punya kesimpulan bahwa kenaikan harga hari ini adalah kenaikan yang sementara. Betul. Betul kan? Gitu loh. Tahu nggak aturan plague itu tidak boleh lebih dari 50% candlestick penurunannya. Gitu loh. Berarti jika candle penurunan itu 10 candle, maka candlestick untuk base itu, untuk plague, tidak boleh lebih dari 5 biji. Gitu loh. Nah, kita sekarang hitung. Candle penurunan berapa tuh? 1? Kalau dari sini 13 ya, Pak? 13. Oke. Kecuali mau dihitung ini, tapi kalau fraktal 26 nih nggak kehitung di sini. Enggak, di atas dapat dihitung. Iya. 12 ya? 13. 13 bar, 19 hari, dan plague ini berapa bar? 1, 2, 3, 4, 5, dihitung di sini 6. Pada periode 13 bar itu bukan sebuah plague loh sebetulnya. Tapi ini itu bukan sebuah base. Gitu loh. Dan dia pun punya dukungan kenapa dia bisa disebut base. Karena di sebelah kiri ada demand. Iya. Betul. Nah, base rata-rata atau secara umum dia selalu terbentuk di area supply ataupun demand. Kita kenal ketika harga di demand dan membentuk base, kita kenal dengan nama strong demand, semi demand, atau weak demand. Ya. Identifikasi kita terhadap IDX Health yang terjadi pada IDX Health adalah strong demand, semi demand, atau weak demand. Ini dihitung nih. 6 bar. Mungkin banyak yang belum baca, Pak. Kalau strong, biasanya cuma 1 bar langsung memantul. Nah, ini berarti teman-teman memang belum paham berarti, Pak. Iya. Gitu loh. Jadi, base yang terjadi di IDX Health, gitu loh, itu berarti diartikan sebagai rata-rata saham health itu sebetulnya sedang ada di demand area. Gitu loh. Dan hari ini opportunity-nya tercipta. Iya. Salah satu emiten yang di IDX Health dan hari ini bergerak dengan cukup sangat lumayan
Mm-mm. Apa tuh? Ada beberapa sih ya. Ini IRA salah satunya. IRA gitu loh. KLBV, KLBF. Nah, LBF. Betul kan? Rata-rata dia ada di base. Betul ya? betul. Gitu loh. IRA pun ada di buy schedule. Mm-mm. KLBF dia ada di base sebelum dia naik. Mm-mm. Ada Gitu loh. satu lagi, cuma saya tadi lupa apa ya. Ada 3 yang hari ini cukup tinggi di indeks health. KF kali Pak. Apa? KF. Oh iya, KF. Betul, betul. Betul, betul, KF. Bukan ini ya. Oh, ini lebih ke sideways sih. Ada ada satu cuma saya lupa. Tapi yang paling itu sih ya ini. Tapi kan nggak mungkin kalau kita harus masuk di IRA. Iya. Karena opportunity-nya sudah nggak ada, Pak Irwan. Iya. Gitu loh. Coba kita lihat dari sisi smart money konsepnya, PSA-nya, Pak. Boleh sebentar ya. Candlestick yang terjadi, hammernya itu apa tuh? Saya belum nyalain. Nah, olive Nah, smart entitas lain hadir dan membeli yang biru ya. sebelum diturunkan harga dari warna oranye terakhir ya, Pak ya. Break. Iya. Nah, break support diturunkan, entitas lain hadir membeli sekali dan terakhir masuk tadi dan hari ini. Artinya apa? Artinya yang beli siap-siap dah. Gitu loh. Kita nggak mungkin nih masuk emiten yang udah naik. Gitu loh kan? Iya. Harusnya seperti itu. Gitu loh. Tapi karena di sini kita sedang belajar memproyeksikan supply and demand, maka seharusnya pergerakan harga IRA terdekatnya kemana? Fair area. Fair area. Berapa persen sebelum dia sampai terhadap fair area? Kurang lebih 8. Ya. Berarti kita bikin seperti ini. Ini base. Ya, ini base. Base, drop. Strong demand. Mantul. Strong demand, mantul. Rally. Rally sampai fair area. Kira-kira setelah drop, base, rally, di sini apa yang terjadi nih? Perkiraan. Flag. Ayo. Base. Harusnya base. Karena base itu selalu ada di 2 tempat, kan saya bilang kan? Ya. Terjadi di demand atau di supply. Jenisnya ketika terjadi di supply itu ada 3 hal. Strong supply, semi supply, weak supply. Ketika ada di demand, sama. Strong demand, weak demand, atau semi demand. Gitu loh. Sekarang kita menganalisis bahwa IRA itu bisa naik sekitar 8% dari closing harga saat ini. Ya. Dan titik cut loss berada di entitas lain hadir dan membeli. Berarti di bawah candlestick hammer. Ya. Kalau kita beli di harga 900, berarti cut loss kita di bawah 800, yaitu 799 kurang lebih. Atau 790. 95. Nah, secara teoritis, supply and demand, apakah menarik? Risk dan reward. Teman-teman udah baca jelas panduan supply and demand trading di Archart. Ya, Pak Oki jawab tidak menarik. Tidak menarik. Kita harus lupakan IRA. Gitu loh. Risk dan reward-nya udah nggak menarik. Karena kita telat menganalisis ketika mereka improve. Gitu loh. Paham nggak? Iya. Sampai sini. Jadi penggunaan konsep supply and demand konsep,
Elliott Wave konsep, pattern symmetrical konsep, harmoni konsep, itu nggak bisa kita paksakan di mana ketika emiten itu tidak memenuhi kriteria. Gitu loh. Bisa nggak ada emiten yang tidak ada base atau plate? Bisa. Kalau kita perhatikan, apakah IRA memiliki base sebelum dia naik? Nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau kita turun time frame, misal ke 1 jam, Pak Ir. Iya. Nah ini Ada base-nya, betul nggak? maupun nggak sebanyak ya, segini lah. Betul kan? Ya. Base-nya di sana berarti bersifat apa tuh? Semi, weak, atau strong? Ada beberapa. Itu loh. Tapi kan kita menggunakan analisis transaksi itu 1 hari. Pada waktu 1 hari tidak ada base yang ada di IRA, Pak. Itu Iya. yang terjadi adalah reset. Gitu loh. Perbalikan harga secara cepat, drastis. Itu loh. Berarti ideal untuk IRA kita sudah tertinggal. Adapun misalkan rekan-rekan ingin masuk selama 1 minggu ke depan, gitu loh. Kita harus punya panduan untuk beli di mana, jual di mana, titik cut loss di mana. Dengan mudah kita bisa menggunakan pivot point untuk mengetahui area-area krusial daripada IRA. Gitu loh. Seperti itu. 1020 adalah R3 yang bertepatan dengan supply area. Iya, di Betul kan? sini. Betul. Gitu loh. Cut loss rasional itu di bawah 750. Menarik nggak? Nggak menarik. Next, gitu loh. Fenomena plague-nya nggak ada, fenomena base-nya ada di time frame 1 jam. Kita menggunakan time frame analisa adalah 1 hari. Gitu loh. Ada sektor yang menarik lagi sih selain ini nanti. Nggak apa, Pak. KLBF, Pak. KLBF, oke, KLBF. Nah, di KLBF, sebelum harga bergerak naik, ada fenomena apa? Teman-teman udah belajar nih. Rally, Rally, drop, base rally, ini rally. Ya. Betul ya? Fenomenanya ada base gitu loh. Ada nggak ya teman-teman yang dapat KLBF? Di sini nih. Silahkan jawab. Ada nggak teman-teman yang beli KLBF dan sekarang running profit? Kalau tidak ada, ya berarti memang secara pengaplikasian apa yang kita pelajari selama ini tidak dipraktikkan juga. Kan sesederhana itu. Gitu loh. Nah, ini ada fenomenanya nih, KLBF ada fenomena base. Gitu loh. Dari 83 orang nggak ada yang beli KLBF? Nggak ada yang menduga. Bukan pada praduga, tapi memang opportunity gitu loh. Iya, opportunity ya. Di grup itu, di buku itu kan diajarkan bahwa beli pada emiten yang memiliki opportunity. Betul. Bukan pada emiten yang sedang hype. Gitu loh. Gitu loh. Rata-rata emiten kemarin kan ada di supply sebelum penurunan. Betul. KLBF itu ternyata ada di demand, Pak. Iya. Nah, ketika harga emiten yang hype tadi ada supply, dia turun ke demand, yang dari demand itu sebaliknya, dia naik ke supply. Gitu loh. Nah, hal ini terjadi gara-gara placebo. Ketika saham-saham yang turun, teman-teman nggak beli dan mereka banyak cari saham-saham yang ada di demand.
Sebetulnya gitu aja. Padahal KLBF ini keluar di screener LQ45 kita kemarin, Pak. Betul, Iya, Golden Cross keluar. Award. Gitu loh. Jadi seperti itu Pak Ir. Mm-mm. Fenomenanya ada bes. Gitu loh. Sampai mana dia rally-nya? Ya rally pertama kan paling rendah sampai ke fair value. Iya. Gitu loh. Kejadian di sebelumnya di fair value dia bentuk apa tuh? Dia bentuk nggak bentuk apa-apa. Dia cuma koreksi sedikit terus naik lagi. Berarti rally sampai mana rally-nya ya? Ini sampai price high. Mm-mm. Berarti drop lagi kan? Gambarnya kan seperti itu. Iya. Gitu loh. Kalau gambarannya seperti itu, dia naik bentuk seperti ini, neckline, break, artinya double top. Double top. Narasinya ada nggak? Kenapa KLBF harus membentuk double top? Karena COVID-19 salah satu isu yang menyebabkan kenaikan harga beberapa saham farmasi itu udah hampir bukan berakhir ya, tapi Belum. Udah jauh isunya berkurang. udah hampir nggak ada gitu loh. Iya. Nilai isunya udah hampir nol. Nilai isunya udah nol. Seperti itu. Jadi nggak bisa juga kita paksakan di setiap emiten ada flag, ada base, nggak bisa. Gitu loh. Mungkin apalagi Pak ya, emiten apa lagi? Enggak, kita lihat ini ya. Apanya sektornya kan tadi belum selesai. Betul. Karena ada sektor yang menurut saya akan bergerak nggak lama lagi. Oke, kita lanjutin ya. Ini IDX Health. Ini teknologi kayaknya masih akan turun. Non cyclic ini mengikuti indeks kita ya, tapi ini kemungkinan juga akan turun. Nah, ini finance yang menurut saya ada gejolak sedikit ke depannya. Kalau lihat dari iwatnya, memungkinkan untuk ada kenaikan. Walaupun dia pattern-nya sama juga kayak ISG kita. Basic kurang lebih sama kayak non basic tadi non cyclic punya ya. Jadi masih ada peluang untuk turun juga. Ini infrastruktur masih mengikuti juga, properti nanti yang agak turun. Nah, ini transportasi menurut saya ada peluang cukup banyak ntar ke depannya nih Pak. Tapi kita belum lihat emitennya apa nanti. Betul. Nah, sekarang kalau kita perhatikan transportasi, dia akan membentuk apa tuh? Forecasting aja. Base atau flag? Base. Base. Ingat loh, base itu di sebelah kirinya harus ada yang dilihat. Coba di kirinya ada nggak? Ada nggak? Demand. Ini area apa ini? Ini kan bukan area supply atau demand. Kan di sini. Nggak ada sih. Tapi ini sendiri nanti pasti akan membentuk satu demand baru sini. Ini sendiri. Makanya di sini ada kemungkinan jadinya apa? Oh, flag turun lagi dikit. turun sampai mana Pak? 1.600. Karena base yang seharusnya itu ada 1.600. Itu loh. Nangkep ya? Udah nangkep sih pakainya Pak, teman-teman Pak. Tapi kita jangan pesimis. Kita cari tahu Pak. Di indeks transportasi itu emitennya apa gitu loh Pak Ir. Yang tadi naik, yang hari ini ada opportunity gitu loh. Tadi saya coba cari, cuma belum keluar juga sih ya. Berarti kita cari sampel secara acak aja. Silakan teman-teman sebutkan emiten transportasi yang biasa menjadi watchlist.
KRJA, Pak. TRJA. Kita cek. Nah, trading view-nya agak lemot. Kita perhatikan TRJA berada di fair area. Itu loh ya. Mempertahankan harga berada di fair area, beberapa kali kita perhatikan ada entitas lain yang berjualan. Itu loh. Beberapa kali. Itu loh ya. Nah ini menurut Eman dari Archart System, menarik apa tidak? Harga wajar 381. 61,62, iya. Dividend yield sekitar 1,42. 282, 381 sekitar berapa persen tuh? Hampir 30-an ya. 30%. Iya. Ya di sini. Ya, 30%, 34. Apakah sebelumnya harga tersebut pernah terjadi gitu loh? Itu kan yang pertanyaannya tuh. Di sini. Nih. Nah, udah. Mungkin Berarti kan? bisa kita berspekulasi di sana, Pak. Mau Iya. trading pun bisa juga tuh. Si WH. Spekulasi or trading. Gitu loh kan? Tapi apakah menarik ketik entry, kita bisa pecah dua tuh. Kalau kita mau membeli, ya kita beli di pair area 1. Ya. Ketika turun, kita beli kembali di harga 220. Di demand area. Clear untuk WH gitu loh, Pak. Fenomena yang terjadi di sana, base, flag atau apa? Karena nggak ada supply and demand, ada kemungkinan flag. Tapi jumlahnya belum dihitung sini. Misalnya ini dasar nih, dasar rally. Betul ya? Ini mentok langsung. Misalkan seperti ini nih. Ya itu juga bisa ya. Dan dia akan rally. Dia break naik. Gitu kan? Harapannya kan seperti itu. Tapi apakah itu flag? Ya kita harus hitung juga. Ini lagi mau. Gitu loh. Kayaknya high-nya yang dihitung yang ini deh. Betul. 29 kali lebih tinggi. bar. Ini lebih tinggi kan? 29 bar. Kalau flag-nya dianggapnya sampai sini, 16. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Dia bukan flag. Bukan flag. Tuh. Karena kalau flag itu sebetulnya fenomena yang terjadi di sana itu koreksi karena ada smart money yang melakukan penjualan, tapi masih ada yang mau melakukan pembelian, Pak. Iya. Narasinya. Narasinya. Sehingga ketika disadari masih ada pembelian, smart money berusaha menaikkan harga. Betul. Agar bisa menjual di harga atas. Itu kenapa flag itu tidak boleh lebih dari 50% candlestick rally. Gitu loh. Nah, sedangkan di TRJA ini kemungkinan besar loh ya, smart money yang rally di atas ini motifnya dia menurunkan harga, Pak. Tujuannya untuk apa? Mungkin untuk mengumpulkan barang kembali. Tapi ketika terjadi breach di sini, ini ada orang yang melakukan trading, Pak. Iya. Makanya banyak wick dan banyak entitas lain berjualan di atas tuh ya, ada beberapa kali. Iya. Gitu loh. Nah ini trading rank ini kalau di saham ini kita nggak bisa menerka-nerka dilakukan siapa. Kalau di emas mungkin di forex kita bisa sebut langsung JP Morgan. JP Morgan. Ya. Kalau di saham ini mungkin Pak Andrea bisa jadi, atau pelakunya Pak Rega bisa jadi.
atau pelakunya Pak Irwan bisa jadi. Gitu loh. Nah, pertanyaannya ketika harga di sini dan dia coba turun tapi nggak turun, berarti ada yang menjaga juga harganya agar tidak drop terlalu parah. Tujuannya untuk apa? Jelas untuk naik gitu kan? Iya. Untuk menjaga likuiditas, untuk menjaga perhatian publik gitu loh. Dan ketika dicek ternyata masih ada yang bisa digoreng, Pak. Yaitu harga wajar. Iya. Dari Iwat Gitu. juga udah sekali coba dinaikin, tapi ada yang berjualan terus, makanya nggak banyak bergerak. Di maintenance doang harganya. Dia tidak menciptakan flag ataupun base, Pak. Nah, ini yang begini tuh biasanya not identifikasi dan biasanya dihindari. Gitu loh. Kita punya pemahaman untuk menilai suatu saham ketika kita tidak mampu mengidentifikasi dia lanjut atau mengidentifikasi dia secara sempurna ya Pak Irwan ya, Iya, tinggalkan. maka kita tidak akan pernah melanjutkan menganalisa emiten tersebut. Iya. Contohnya TRJA. Nah, urusan misalkan nanti dia naik 30% itu udah di luar kendali kita. Karena intinya kita tidak mampu menganalisa dia secara utuh. Seperti itu. WH apa artinya Pak? WH? WH boleh. Ini transport juga ya. Nah, ini menarik. Ada di Ini daerah menarik. buy schedule. Iya. Itu loh. Dengan harga berada di 122 perak. Laporan keuangan tahun ini lumayan menarik. Karena lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Berarti perusahaan ada improve, ada perbaikan masalah liabilitas ataupun solvabilitas. Itu loh. Ini menarik. 21%. CL 101, 100. Di bawah 99. 99. 99. Iya, di 99. Ini Itu kan di sini menarik. ada nih. Di bawah 99. Wow, WH menarik nih. Dan ya itu, kalau dari Iwatnya, ini salah satu sektor yang akan menarik ke depan. Fenomena yang terjadi di sana, flag, base atau apa? Ini turun nih kayaknya strong, langsung kena strong. Tapi ini bukan demand. Demand ini ada di sini. Ini. Iya, strong demand. Kena mantul. Kalau misalkan nanti dia terjadi ada lebih dari 3 candlestick, berarti kita sebut dia semi ya. Iya. Ini yang udah terjadi sebetulnya dia ke arah semi demand. Gitu. Rank terdekatnya itu di pair area, Pak. Berapa persen tuh sampai dia pair area? Tujuannya 7%. ya lumayan. Coba kita perhatikan candlestick weekly-nya, Pak. Kita cari tahu apa yang terjadi penutupan candlestick kemarin. Smart money mendorong harga turun, Pak Irwan. Iya. Gitu loh. Sejauh mana sih smart money-nya mendorong harga turun? Coba kita cek, Pak, pivot point mingguannya, Pak. Untuk prediksi Ini berarti pergerakan harga satu minggu. iya. Ini weekly udah. Pivot point weekly. Berarti 94, 89. 89 ini di mana tuh, Pak? Di bawah sini, 89 nih. Nah, di dekat low kemungkinan pergerak satu minggu ke depan loh, ranknya ya. Iya. 116 sampai 89, Pak Irwan. Komoditi ini ya. Ini sampai sini. Which is masih Itu kemungkinan pergerakan rank satu minggu ke depan ya. Jadi selama satu minggu tuh Senin sampai Jumat harga ini bisa dijadikan proyeksi untuk melihat pergerakan si WH untuk yang melakukan watchlist di saham tersebut. Gitu loh. Fenomena yang terjadi di WH drop, ini anggaplah drop. Apakah ini flag? Di zoom out coba. Boleh. Nah itu kan jauh tuh Pak. Dari Jauh. atas ini. Iya.
Apakah itu flag atau base atau flag? Flag itu kalau turun sebetulnya segini nih. Sampai sini, ya. Kalau dia turunnya begini, bisa juga sih sebetulnya. Nah ini kalau misalnya kita perhatikan, dia turunnya seperti ini ya. Iya. Ini sebetulnya bisa flag, Pak. Turunnya kemana ya? Ke sini nih. Lanjutin penurunan. Tuh. Gitu loh. Tapi kalau misalkan teman-teman mau melakukan transaksi DWH, ya ini selama seminggu harga tidak boleh lebih dari 89 ataupun 116. Rank weekly-nya itu ada di sana. Rank pergerakan mingguan gitu loh. Lah, kok bisa tahu, Pak? Coba Pak Ir, kita geser, Pak. Yuk. Rank pergerakan minggu sebelumnya, Pak. Yang cari yang ranking aja ya. Enggak, Pak. Candlestick yang sebelumnya ya, Pak. Oh, yang oke. Candlestick sebelah dia. Sebelumnya. Ya. Ini, Pak. Nah, ranknya berapa tuh? 100 sampai 115. 100 nyampe nggak tuh ranknya? 100. Nyampe ya? Sampai Minggu ini? 115. 115 nyampe nggak? Belum. Enggak kan? Belum. Yang tercapai adalah support dari S3-nya. Iya, 100. Gitu loh. Nah, itu rank mingguan ini bisa digunakan oleh rekan-rekan untuk watchlist emiten selama 1 minggu. Ini ya. Candle sebelumnya, Pak. Cek. Oh, mundur lagi. Mundur lagi. Ranknya tuh 104 sampai 98. 98 1. Oh, ini support. Enggak, 98 sama R3 111. 98 sini, Pak. Sampai 111. 116. Rank mingguan caranya menghitungnya seperti apa, Pak? Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ini overview saja. Itu loh. Kalau mau tahu rumusnya silakan teman-teman cari aja pivot point klasik pivot point. Untuk mingguan kita menggunakan klasik pivot point. Gunanya rank mingguan ini untuk apa, Pak? Untuk memperhatikan emiten yang kita watchlist, apakah selama 1 minggu itu kalau naik dia sampai harga berapa? Kalau turun dia sampai harga berapa? Taksirannya seperti itu. Bisa lebih, bisa kurang, bisa. Gitu loh. Tapi rata-rata biasanya tidak lebih dari rank yang dibuat. Gitu loh. Contoh untuk kasus WH. Kalau turun, dia bisa berapa persen, Pak, selama seminggu? Kurang lebih sekitar 12. 13% selama seminggu. Iya, 13. Berarti kalau ARB itu sekitar 7%, berarti butuh 2 kali ARB lah kurang lebih ya, Pak ya. Gitu loh. Kalau naik, dia 16%. Ya, Tuh, kalau naik dia 16%. 15. Kondisi sekarang, smart money mendorong harga turun. Iya. Kondisi-kondisi sebelumnya, ketika smart money mendorong harga turun, rata-rata harga turun, Pak. Betul. Gitu loh. Jadi overview weekly, si WH ini menarik untuk ditransaksikan secara daily, tapi tidak untuk di hold selama 1 minggu. Oh iya. Gitu loh. Maksudnya, ya mungkin beli di hari Senin, ya hari Senin juga keluar. Gitu loh. Seperti itu. Fenomenanya flag. Flagnya sampai mana? 70. Gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian beli WH, terus flagnya ternyata verifikasi, nyampe 70 tuh minusnya nggak main-main. Berapa persen kayak itu minusnya kan? Tuh. 30. Seperti itu. Oke, next, Pak. Kita ASA, Pak. Oh, ASA. Langsung emiten aja ya. Emiten. Nah, ini kembali ke support. Nah, ASA itu sama, Pak. Iya. Kondisionalnya kan. Apa yang terjadi tuh ASA tuh?
Ya akan turun lagi. Demand-nya masih jauh Iya, kejar gitu bawah. loh. Tapi dia berkemungkinan membentuk new demand. Ini weekly ya Pak ya? Kita weekly ya. Ya ini Kita lihat weekly. Pak rank weekly-nya Pak. Oke. Ya ini 555 915. Ranknya. Tapi kalau lihat dari chartnya sini akan turun lagi. Nah itu. Ada yang bisa menerima untuk hold mingguan jangka panjang dia kurang Pak. Kurang bisa diterima. Kita lihat daily ya. Betul. Nah. Oke. Kita lihat daily-nya Pak. Ini daily. Ada harmonik gitu, Pak. Betul. Secara daily dia menarik, tapi daily loh Pak ya. Iya, daily. Jadi kalau daily itu Masuk. pasti kita harus benar-benar kawal dia. Karena kalau misalkan break itu ARB tuh. Ranknya terlalu besar. Lumayan turunnya. Dari sini ke sini aja udah berapa? Tuh.